Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan di hari ini, di hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Kita semua merasakan penyertaan Tuhan. Kesehatan masih Tuhan berikan. Dan di dalam ketaatan ibadah pada malam hari ini, kita dalam persekutuan ibadah kolom. Dalam ibadah kolom ini kita akan menggunakan tata ibadah kolom bentuk yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah ini. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lady Kaseger Sarjana Teologi, Nyonya Kumoal. Mari kita berdiri. Kita dalam persiapan kemuliaan bagi Allah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita. Kita angkat pujian, kita menyanyi dalam NNBT nomor 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja Agung pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Panggilan untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh ada lagi dalam persekutuan yang beribadah, memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Setelah kami melaksanakan aktivitas kerja di sepanjang hari ini, dan di malam hari ini Engkau perkenankan kami lagi dalam waktu dan kesempatan yang Engkau beri untuk boleh ada dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Sehingga saat ini kami bermohon di hadapan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, sehingga persekutuan ibadah kolom Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil.
Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati. Karena kami sadar sebagai manusia ada banyak keterbatasan dalam hidup kami. Dan juga dalam hidup yang kami jalani, kami sering lupa mengucap syukur untuk segala berkat-Mu, segala anugerah-Mu. Bahkan pun ketika kami ada dalam pergumulan tantangan masalah kehidupan, semakin pun membuat kami luput dari Engkau, yaitu kami pun sadar bahwa kami tidak mengucap syukur kepada-Mu. Padahal kami tahu Tuhan, bahwa sebagai orang-orang percaya kami terus diajar untuk mengucap syukur dalam segala hal apapun yang kami alami, yang kami rasakan. Entah itu kegembiraan karena berkat keberhasilan kesuksesan, ataupun kami dalam masalah pergumulan tantangan hidup. Sehingga di saat ini ya Tuhan, kami datang tertunduk di hadapan-Mu, bermohon Engkau Tuhan akan selalu menegur kehidupan kami, untuk kami sadar bahwa apa yang boleh kami jalani, hidup yang boleh kami nikmati sampai saat ini, demikian pun seterusnya, semua karena anugerah-Mu. Sehingga biarlah kami selalu mengucap syukur di dalamnya, karena pasti dengan mengucap syukur kami hidup setia di dalam Engkau. Baharui, ampuni, dan kasihani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah penuh kasih, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Jemaat diundang berdiri, mari kita bersama mengungkap puji-pujian untuk Tuhan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya.
Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita menyanyi NNBT nomor 19, Allah besar agung namanya. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan untuk boleh ada selalu bersama dengan Engkau. Kami pun selalu rindu untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan pun kami selalu rindu untuk boleh terus disapa lewat kebenaran firman-Mu. Yang mana saat ini Tuhan, kami akan baca lewat Alkitab dan kami renungkan. Bermohonlah kami, biarlah Roh Kudus-Mu boleh menganugerahkan hikmat bagi kami, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan tidak akan lalu begitu saja, melainkan boleh terus mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Shalom. Damai di hati. Adakah sukacita kita saat ini sebagai orang-orang yang menerima anugerah berkat,
anugerah kehidupan, bahkan pun anugerah keselamatan dari Tuhan. Mungkin tanggapan kita pasti, orang bilang, ya pasti ada sukacita, pasti. Tetapi kadang berbeda apa yang orang ucapkan dan ada dalam pikiran kita masing-masing. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang masih orang alami saat ini. Bahkan pun belum ada tanda-tanda semua berakhir. Ini pandemi COVID-19 yang terus mengubahkan kehidupan kita, yang terus mengubahkan mata pencarian kita, kehidupan kita, aktivitas kita. Bahkan mungkin ada yang sekarang berpikir, kapan orang boleh mau sama-sama lagi dengan keluarga yang jauh, kapan orang boleh bersama-sama bergembira banyak-banyak orang, kapan orang boleh lagi mengadakan acara-acara. Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu, yang pada akhirnya ungkapan syukur itu semua mulai menipis bahkan hilang. Karena torang pe harapan, torang pe kerinduan untuk supaya torang pe situasi dan kondisi saat ini boleh kembali seperti sedia kala atau dulu-dulu torang alami. Pasti torang semua merasakan yang namanya gumul yang dialami. Tetapi ketika kita melihat bagian firman Tuhan saat ini, dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, firman Tuhan ini menunjuk tentang kehidupan bangsa Israel yang memang Tuhan memberi murkanya bagi mereka, atau Tuhan marah karena bangsa Israel melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Pasti orang semua tahu perjalanan dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Ketika Tuhan Yesus mengangkat kehidupan, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan memulihkan mereka, disitulah juga kadang kejatuhan dari bangsa Israel. Tetapi apa? Seperti ungkapan Nabi Yesaya bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah pudar. Bahkan pun meskipun bangsa Israel melakukan hal yang tidak baik, membuat Tuhan murka, tetapi pada akhirnya pun Tuhan memulihkan keadaan mereka. Sehingga ada ungkapan puji-pujian yang disampaikan Nabi Yesaya lewat bagian firman Tuhan kita saat ini, yang di situ pun menggambarkan tentang air kehidupan, mata air kehidupan, yaitu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang pasti ketika orang merasa dahaga, ketika orang merasa haus, hal yang orang butuhkan adalah air. Ataupun kadang ketika orang ingin pergi ke suatu tempat, orang ingin mungkin orang bikin kegiatan ataupun orang menginap, yang pasti orang lebih dulu mau tanya, tuh air bagus di situ, bagus dia pe aliran air. Lebih dahulu orang mau tanya itu, orang belum mau tanya dia pe fasilitas dan lain sebagainya. Ataupun ketika orang menjalani kehidupan ini, orang boleh coba, orang nyadak makan satu hari, tapi tetap kalau orang minum air, orang tetap diberi kekuatan. Orang nyandak akan loyo. Tapi coba biar orang makan satu hari kon orang nyandak minum, pasti orang pestamina karena orang akan dehidrasi. Jadi orang nyandak mampu untuk beraktivitas. Sehingga kadang kalau orang dong bilang so mulai jaba lupa-lupa kan, so mulai jaba lalot-lalot, kadang orang tanya ada aqua. Itu menggambarkan bahwa orang so mesti menyegarkan dengan orang minum air putih.
Sehingga dalam gambaran yang disampaikan lewat firman Tuhan kita saat ini menggambarkan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak ada tandingannya. Bahkan Tuhan Allah itu adalah mata air keselamatan bagi semua orang. Sehingga dalam setiap kehidupan yang torang jalani ketika menikmati kesetiaan Tuhan, torang harus mengucap syukur di dalam Tuhan. Apapun yang torang jalani, apapun yang diperhadapkan kepada kita, torang harus tetap setia kepada Tuhan dengan mengucap syukur di dalamnya. Biar susah dorang mau bilang, tuh, biar dorang bilang, aduh, tuh pergumulan rupanya nak habis-habis, bagaimana torang mau bersuka cita. Tetapi torang diajar untuk bersuka cita. Bersuka cita yang bagaimana kalau di dalam Tuhan? Bersuka cita di dalam Tuhan adalah ketika torang bertobat dan menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Torang sadari bahwa apa yang torang alami saat ini, setiap hal yang tidak torang harapkan dan torang inginkan dalam hidup kita, sebenarnya itu menunjuk supaya torang ada perubahan dan pembaruan hidup. Supaya orang semakin dekat kepada Tuhan. Karena realitas yang terjadi ketika orang ada dalam kebahagiaan oleh karena segala keberhasilan, kesuksesan, kadang orang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun dari mimik muka, dari ucapan orang mengucap syukur, tetapi kadang sedang mau bilang makasih Tuhan, orang jangan lupa. Tetapi coba kalau orang ada dalam tantangan pergumulan kehidupan, hampir setiap jam, setiap menit, setiap detik, torang melangkah, torang bilang Tuhan tolong akang torang. Torang selalu ingat kepada Tuhan. Sehingga setiap tantangan pergumulan Tuhan izinkan torang alami supaya mampu mengubahkan kehidupan kita dan di dalamnya torang mampu mengucap syukur. Sama hal dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau Tuhan nyandak murka, Tuhan nyandak kasih pergumulan dorang menghadapi bangsa-bangsa kuat, bahkan pun sampai dibuang di Babel, mungkin bangsa Israel tidak akan berbalik kepada Tuhan. Mungkin mereka akan ada di dalam dosa, tetapi lewat apa yang teralami akhirnya Tuhan memulihkan, Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Dan percaya pun dalam kehidupan yang torang jalani, pasti pun Tuhan akan mengubahkan. Sehingga buat kita yang ada saat ini sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita selalu rindu untuk ada bersama dengan Tuhan. Torang selalu memohon pengampunan dosa. Torang selalu ada dalam pertobatan hidup. Torang selalu mencari mata air keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Dan di dalamnya marilah senantiasa torang melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Meskipun realitas hidup yang torang jalani kadangnya tidak sesuai dengan apa yang torang harapkan, tapi kalau torang berjalan dengan Tuhan, pasti ada kesegaran. Pasti torang dilegakan oleh Tuhan. Demikian pun torang akan diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Percaya pun ketika saat ini torang dalam gumul pandemi COVID-19, torang masih beribadah di rumah kita masing-masing, marilah torang selalu berpikir positif. Torang berpikir di dalam Tuhan bahwa apa yang torang hadapi, apa yang torang nikmati saat ini merupakan sesuatu hal yang baik bagi kita ketika kita mengucap syukur di dalam Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan pun ketika kita memberi diri kita untuk senantiasa ada dalam pertobatan hidup bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur sambil kita menyanyi kidung jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Heran
Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu. Bahkan pun saat ini Tuhan, dalam persekutuan yang beribadah, kami boleh lagi disapa lewat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam Tuhan, membawa hidup kami dalam pertobatan, bahkan pun mengajar kami untuk selalu mencari Engkau. Karena Engkau adalah mata air keselamatan bagi kami. Sehingga di dalam Engkau pasti ada kesegaran dan kelegaan. Sehingga hidup yang kami jalani akan terus bermakna, bahkan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Diberkatilah juga persembahan yang telah kami beri. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh terpakai dalam kerja pelayanan. Demikian pun kami percaya boleh terpakai untuk karya penyelamatan-Mu. Tuhan Yesus, berdoa kami pun untuk pelayanan yang ada, baik di aras sinode, aras wilayah, sampai ke jemaat-jemaat. Di dalamnya jemaat Gemim Sentrum Tatel Warukapas. Diberkatilah badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus di dalamnya, Syamas Penatua Pendeta, perangkat pelayanan komisi-komisi kerja, kostor urusan rumah tangga pegawai gereja, panitia pembangunan, panitia-panitia yang lainnya. Biarlah Engkau berkati dengan semangat melayani, sehingga dalam tanggung jawab yang dipercayakan, mereka boleh laksanakan dengan penuh sukacita iman, dan nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Diberkatilah segala program yang sementara, bahkan yang nantinya akan dilaksanakan. Biarlah oleh campur tangan-Mu Tuhan, semua terselenggara dengan segala baik. Kami pun berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa yang ada di Wanua Warukapas ini. Berkati Bapak Hukum Tua Syamas Adri Moningka bersama seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Wanua Warukapas ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kemampuan, kesehatan, kekuatan Engkau beri dalam mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Wanua Warukapas ini. Terlebih ketika saat ini dalam mengupayakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, kiranya diberkatilah, taruh hikmat bagi mereka. Demikian sebagai masyarakat, kami pun menunjang setiap pelaksanaan program pemerintah yang ada. Dan biarlah juga sebagai masyarakat kami meyakini bahwa apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah semua adalah untuk kebaikan kami masyarakat. Sehingga ada kerjasama yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Dan kami percaya, kami yang ada di Wanua Warukapas ini boleh hidup berdampingan, saling menjaga, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah kami semua sebagai jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak keluarga kami. Biarlah kami tetap ada dalam lindungan pertolongan tangan kasih sayang Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah senantiasa pun Tuhan kami tetap dalam lindungan-Mu. Kami dijauhkan dari wabah penyakit virus COVID-19. Kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap saling menjaga, menopang
satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan keluarga kami ini tetap selalu ada dalam sukacita iman, karena kami percaya bahwa hidup bersama dengan Engkau Tuhan pasti ada kelegaan dan kesegaran, karena Engkaulah mata air keselamatan bagi kami. Berkati setiap hal yang boleh kami lakukan untuk boleh memenuhi kebutuhan kami di tengah pandemi COVID-19. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami setiap hari, sehingga kami selalu percaya bahwa hidup yang kami jalani dalam gumul ini berjalan bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil, karena Engkau selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan Yesus, kami pun berdoa bagi orang-orang yang sakit, yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah oleh pertolongan kasih sayang Tuhan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, boleh bersama lagi dengan keluarga mereka. Dan kami pun berdoa Tuhan untuk para medis yang ada, yang saat ini pun jauh dengan keluarga karena tugas tanggung jawab mereka dalam merawat saudara-saudara kami yang sakit. Di dalamnya pun Tuhan, ketika mereka merawat saudara-saudara kami yang saat ini positif corona, biarlah juga Engkau beri kemampuan, kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan mereka boleh laksanakan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah kami semua yang saat ini boleh mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan, baik badan pekerja majelis jemaat, pelayan khusus jemaat kolom 8, singers, pemain keyboard, multimedia sound system. Diberkatilah kami yang boleh bertanggung jawab di dalamnya. Biarlah kami selalu dan senantiasa diberi kemampuan oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, seantero kehidupan kami semua kami mau taruh dalam tangan kasih-Mu. Ini doa syukur, doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita berdiri. Kita akan menutup persekutuan ibadah saat ini. Kita menyanyi NNBT nomor 34, Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanmu. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah di silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kolom pada malam hari ini telah selesai. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan.
dan tetaplah kita selalu beribadah kepadanya. Kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan di hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020. Kita semua akan selalu dalam penyertaan Tuhan dalam keadaan saat ini. Percaya dan yakin Tuhan selalu sertai dan memberkati kita semua. Saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Lady Kasager Sarjana Teologi Nyonya Kumawal yang menjadi kadim pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam pelayanan dan bersama dengan keluarga. Dan terima kasih kepada perangkat pelayanan yang melayani pada malam hari ini. Penatua Ibu Lucia Mamuaya, pemain keyboard Bapak Ian Derek, singer Saudari Dewi Poluan dan Saudari Christina Dipan, dan untuk multimedia Saudari Margareta Siwi dan Regina Bawel, dan sound system untuk Saudara Audi Lumewan. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati dan tetaplah melayani Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.